Baik, presentasi akan kami mulai. Baik, presentasi akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi program pemerintah dalam penanggulangan HIV atau AIDS. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama, Sabila Baharina, Sari Febrian, Tutur Setiawati, Yanvika Uralamsah, Yunitri Susanti, dan Wakinatu Jara Istiqomah. Ya, langsung saja, latar belakang. Salah satu permasalahan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan segenap komponen perhatian terhadap masalah kesehatan dipandang sangat serius karena saat ini terlihat rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Kondisi ini tergambar melalui rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat, belum meratanya pelayanan kesehatan, belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu masalah yang serius mengancam kehidupan dan kesehatan masyarakat di daerah adalah menyebar dan berkembang biaknya HIV/AIDS. Selanjutnya, ada tujuan program pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS. Yang pertama, menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV. Yang kedua, menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS. Yang ketiga, meniadakan diskriminasi terhadap ODA. Kebijakan tersebut di atas akan sulit dicapai jika cakupan penemuan kasus dan akses pemberian pengobatan masih rendah. Yang keempat, menurunnya tingkat diskriminasi dan menurunnya angka kematian akibat serendah mungkin. Oke, selanjutnya manfaat program pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS. Yang pertama, memberikan informasi terkait bahaya HIV/AIDS secara lebih mendalam dan intensif kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan keadilan, serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif. Yang ketiga, memperoleh data kasus HIV/AIDS terbaru. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS. Tingginya kasus HIV dan AIDS saat ini adalah karena salah satunya ketidakpedulian masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS selama ini. Infeksi HIV dan AIDS melewati perjalanan infeksi tanpa gejala sekitar 7-10 tahun. Mereka yang terinfeksi terlihat seperti orang sehat, padahal dalam tubuhnya sudah ada HIV yang bisa menular kepada orang lain dan kepada mereka yang belum tentu memiliki gejala dari penyakit tersebut. Sehingga bagi mereka yang berperilaku berisiko tanpa menyadari, mereka telah menularkan virus tersebut pada orang lain, termasuk pasangannya. Lanjutan. Maka dalam hal ini, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi HIV sebagai penyakit menular melalui pasal 1 ayat 1. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 82 tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular adalah upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan dalam penanggulangan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor risiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, pemberian obat pencegahan secara massal, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi membuat kebijakan dan pedoman dalam pelayanan promotif,
preventif, diagnosis, pengobatan atau perawatan, pendukungan, dan rehabilitasi. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang diperlukan dalam penanggulangan HIV/AIDS secara nasional. Lanjutan, strategi pemerintah pusat berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV/AIDS atau Permenkes 2021-2013 menyatakan bahwa strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS meliputi meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan sumber daya manusia. Strategi di tingkat daerah sesuai dengan semangat desentralisasi yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, maka pemerintah daerah memiliki ruang kebijakan yang luas untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat melalui pembentukan peraturan daerah yang disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang. Lanjutan, dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS, di provinsi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi. Dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS di kabupaten atau kota, dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten atau Kota. Mendorong terbentuknya LSM atau Kelompok Peduli HIV/AIDS dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Kesimpulan, HIV atau AIDS menjadi masalah serius karena bukan hanya merupakan masalah kesehatan atau persoalan pembangunan, tetapi juga masalah ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkan AIDS terhadap masyarakat dapat bersifat permanen atau setidaknya berjangka sangat panjang. HIV/AIDS karena sifatnya yang sangat mematikan, sehingga menimbulkan rasa malu dan pengucilan di masyarakat yang kemudian akan mengiring ke bentuk-bentuk pembungkaman, penolakan, stigma, dan diskriminasi pada hampir semua sendi kehidupan. Implikasi infeksi human immunodefisiensi meliputi terhadap akut, awal, kronis, dan akhir. Infeksi HIV akut berlangsung kurang lebih 3 minggu dan infeksi HIV dini, termasuk infeksi HIV akut berlangsung kurang lebih 7 minggu. Perkiraan kejadian didasarkan pada hasil pemodelan, studi kohort, surveillance, dan atau pengujian. Viral load adalah faktor resiko penularan HIV yang dapat dimodifikasi dan mencapai puncaknya pada infeksi HIV akut dan dini. Tren waktu prevalensi HIV yang dikumpulkan dari epidemi terkonsentrasi dan umum menunjukkan bahwa infeksi HIV akut dan dini mungkin mempunyai peran yang terbatas dalam penularan pada populasi. Saran, masa depan bangsa ini harus segera diselamatkan. Caranya adalah dengan mendidik dan membimbing generasi muda secara intensif agar mereka mampu menjadi motor pergerakan kemajuan dan mendorong perubahan ke arah yang lebih dinamis, progresif, dan produktif. Agar mencapai impian tersebut, remaja Indonesia harus tumbuh secara positif dan konstruktif, serta sebisa mungkin dijauhkan dari terlibat kenakalan remaja. Sudah demikian lama fenomena maraknya kenakalan remaja ini dibiarkan begitu saja, seolah-olah ditangani dengan asal-asalan. Pemerintah sebagai pemangku utama kebijakan juga dapat menjalankan perannya, yaitu membuat undang-undang pendidikan, undang-undang teknologi komunikasi, serta membangun aparat kepolisian yang kuat. Baik,
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.